Bagaikan kemarau yang panjang, ku rindukan turunnya hujan. Waktu yang berselang menunggumu pulang, kembali mengulang kenangan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my vlog. Dan salam kenal bagi teman-teman yang baru aja nonton vlog aku. Kenalin, aku ibu dari 2 orang anak yang tinggal di rumah minimalis sederhana, yang emang sederhana banget ya. Nah, kali ini aku mau berbagi kegiatan aku di pagi hari. Sebelum anak-anak bangun tidur tuh, aku ngapain sih gitu ya. Jadi ini setelah subuh, aku setelah melakukan semua kegiatan ibadah subuh aku, kemudian aku baru buka-buka pintu, buka jendela, matiin lampu gitu ya. Karena kalau masih gelap itu mau keluar rumah juga agak takut gitu ya. Bulannya masih terlihat ya teman-teman. Di satu sisi itu masih pagi, gelap gitu. Satu sisinya sudah mulai terang. Nah, ini sisi yang lain. Jadi aku putuskan untuk bersih-bersih dalam rumah dulu. Tapi nggak aku rekam ya. Sampai hari sudah lumayan cerah, sekitar jam setengah 6 pagi gitu, aku baru stretching keluar rumah. Aku pakai outfit jogging ini karena tadi pagi aku sempet jalan-jalan pagi ya di sekitaran rumah sini aja. Nah, tapi karena aku nanti mau lanjut jogging lagi, jadi aku nggak ganti baju dulu. Aku sekalian aja gitu kotornya, maksud aku. Embunnya masih membasahi daun karena semalam juga hujan deras banget di rumah. Di kota aku maksudnya ya, alhamdulillah udah mulai hujan nih kalau sore. Karena beberapa hari lalu itu panas banget ya, tapi masih aja sih pagi sampai siang tuh panas banget. Sorenya itu sore sampai malam hujan atau mendung gitu ya. Nah, ini aku bikin nasi untuk sarapan anak-anak. Jadi aku bikinnya tuh emang dikit banget ya, untuk 1 kali makan aja. Jadi setiap mau makan aku baru bikin. Karena magicomnya tuh kecil dan nasinya takarannya tuh sedikit, jadi cepat mateng ya teman-teman. Jadi nggak khawatir kalau lama matangnya, tapi karena ini sedikit jadi cepat banget matangnya ya. Oke, ini aku lap-lap dulu sebelum masuk magicom karena takut banget kalau rusak ya. Jadi aku ini tipe orang yang kalau nggak rusak barangnya itu nggak bakal beli dulu ya. Jadi mungkin bisa disebut kalau aku tuh agak minimalis gitu ya. Bukan agak sih, lebih banyak minimalisnya daripada maksimalis ya. Barang-barang aku di rumah juga kecil banget, sedikit banget gitu maksudnya. Karena rumah aku juga kecil, terus sesuatu yang memang nggak aku butuhin banget seperti apa nih namanya, pajangan-pajangan rumah atau apa gitu ya, itu kayak nggak harus dibeli gitu ya teman-teman. Walaupun rumah aku kosong jadi kelihatan sepi gitu ya, tapi memang aku hidupnya kayak gitu ya. Bukan masalah yang besar buat aku untuk tidak membeli sesuatu yang memang tidak dibutuhkan. Kadang kan ada yang menahan banget tuh godaan-godaan untuk beli ini beli itu. Nah, aku tuh bukan tipikal yang gitu ya. Ya alhamdulillah sih itu ada kebaikannya yang harus aku tanamkan terus, karena nggak harus beli sesuatu yang memang tidak dibutuhkan. Oke, jadi lanjut lagi. Ini aku membuat kopi pagi seperti biasa. Aku mau bikin kopi panas. Kebetulan ada bekas sisa susu anak aku semalam, jadi aku masukin ke kulkas karena anak aku nggak habis minumnya gitu ya. Jadi aku mau bikin aja kopi susu anget gitu ya, pagi-pagi masih gelap, enak gitu kayaknya ya. Nah, ini sisa susunya semalam, jadi baru aku bikin. Nah, begitulah ya teman-teman. Kayaknya kalau hidup minimalis tuh enak banget, bersih-bersihnya juga gampang. Terus barangnya yang dibersihkan juga harus harus bersih, terus cuman sedikit gitu ya.
Jadi mempersingkat waktu, efisiensi waktunya itu bener-bener terpakai banget ya. Teman-teman bisa lihat dengan barang-barang yang ada di rumah aku tuh bener-bener sesepi itu ya. Kadang orang bilang rumahnya sepi banget gitu, nggak ada barang yang lain gitu. Cuman kalau aku mikirnya tuh barang apa yang dimaksud gitu ya, karena memang space-nya rumah aku tuh mungil ya. Rumahnya tuh kecil, kayak cuman 10 kali 10 gitu ya, mungkin kemungkinan segitu ya, apa 10 kali 8 begitu ya, aku lupa. Nah tapi kenapa banyak ruang yang kosong gitu ya, itu karena memang aku jarang banget punya perabotan, terus jarang punya perintilan-perintilan rumah gitu ya. Nggak tahu kenapa emang kurang gimana gitu ya, aku cuman mager, takut mager kalau kalau apa bersih-bersih tuh ya. Oke deh, kita lanjut lagi di video aku. Aku bikin telur rebus buat anak aku yang cowok, dan juga bikin nugget karena kakak mau nugget ya kali ini. Pagi ini tuh dia udah request gitu, minta bikinin nugget. Terus ya udah deh, tapi karena adiknya nggak suka nugget, jadi aku bikinin telur rebus aja. Padahal ini aku udah gorengin lumayan banyak ya, cuma 3 biji aja sih. Cuman kan anak aku masih kecil, terus kalau makan tuh biasanya satu nugget gini sama satu piring nasi itu udah habis gitu ya. Karena dia tuh kalau makan kecil-kecil gitu, dikit-dikit. Nah, kalau anak aku yang cowok itu emang suka banget sama telur diapain aja tuh suka. Jadi dia minta telur rebus aja. Jadi waktu bangun enak gitu ya. Semalam udah aku tawarin, besok pada mau sarapan apa gitu, satunya nugget, satunya telur rebus. Lanjut lagi, ini abis antar anak-anak aku ke sekolah, aku lanjut ke GOR. Aku jogging, jadi bukan jogging ya, aku jalan kaki aja. Lumayan rame nih siang ini. Pagi ini maksud aku jam 7 lebih 20-an kayaknya aku tadi. Dan tuh udah lumayan panas banget ya, terik banget panasnya. Nah ini aku langsung melipir waktu udah selesai beberapa putaran. Aku melipirnya ke kafe deket rumah aku seperti biasa, ke Kopi Kenangan. Jadi aku kali ini order matcha karena butuh yang seger-seger ya. Tadi pagi aku udah ngopi, jadi pagi ini aku pengen yang seger-seger, pengen matcha gitu, enak banget ya. Aku agak gimana gitu kalau lihat orang nggak doyan matcha, padahal matcha itu enak banget. Mana ada yang bilang matcha katanya rasanya kayak rumput? No, itu enak banget. Gak tahu kenapa orang-orang nggak suka matcha. Oke, ya udah, ini aku sambil scrolling. Karena tadi aku nggak dapat wifi ya di GOR, jadi aku langsung aja balesin chat suami aku, chat teman-teman aku gitu. Karena tadi itu banyak juga yang nyariin, ada yang telepon juga, tapi karena aku nggak connect sama wifi, jadi begitulah ya. Kalau di rumah itu pakai wifi, kalau keluar juga pasti nyarinya yang ada wifi-nya. Jadi kembali kepada realita, saat udah sampai rumah dihadapkan dengan pekerjaan rumah. Pertama aku langsung cuci baju ya, seperti biasa aku tinggal untuk pekerjaan yang lainnya. Aku tadi mampir ke pasar beli dada ayam aja. Jadi aku belinya dada ayam filet, terus mau aku crispy gitu ya rencananya. Jadi aku tadi langsung aja buru-buru karena belum terlalu siang pas aku beli, jadi masih kedapetan deh ini dada filetnya. Aku beli cuma setengah kilo, harganya 19.000. Kalau 1 kilo 40.000 kayaknya ya, tapi aku tadi dikasih harga 19.000 sama amangnya. Nah ini aku iris dikit-dikit gitu ya, aku potong kecil-kecil, yang sisanya itu aku simpen di freezer untuk stok aja. Yang aku pakai cuma dikit banget ya teman-teman, buat sekali makan aja. Jadi aku campur sama tahu biar enggak daging aja gitu semuanya. Karena aku tadi tuh mau masak sayur, tapi udah kayaknya kalau sama sayur kurang cocok gitu ya. Akhirnya aku campur tahu aja sama ayam. Maunya sih tadi tuh kayak ayam geprek gitu ya, ditepung terus dikasih sambal bawang. Ternyata aku nggak punya ulek-ulek tuh teman-teman. Aduh, aku mau beli ulek-ulek tuh lupa terus gitu ya. Padahal udah ke pasar. Tapi karena saking jarangnya masak itu tadi ya, jadi kayak nggak prioritas gitu. Jadi kayak nggak inget waktu nggak butuh. Kalau lagi dibutuhin gini baru inget nggak punya cowok, nggak punya ulek-ulek maksudnya.
Nah ini seperti biasa aku pakai tepung crispy yang jadi Kobe karena aku suka banget nih rasanya Kobe itu kayak pas gitu ya, nggak terlalu asin juga, nggak kepedesan. Terus juga ini aku lumurin dulu pakai tepung kering, kemudian di tepung basah, terus kemudian di tepung kering lagi. Aku deep fried ya, aku goreng pakai minyak yang banyak gitu ya, biar matangnya itu merata tapi dengan api yang kecil. Soalnya aku suka yang golden brown gitu ya, seperti yang kemarin aku sempat bilang, aku tuh suka banget kalau yang pas gitu matangnya. Nah ini aku satu-satu masukin, akhirnya aku cepetin ya teman-teman, karena memang tadi aku tuh bingung bingungnya mau didekor apa enggak ya masak-masak kayak gini. Kayaknya teman-teman udah pada canggih gitu ya. Nah ini tahunya, jadi aku kali ini mau masak ayam tahu telur asin. Jadi aku tadi beli juga tepung telur asinnya, bumbu telur asin maksudnya. Jadi mau aku tumis gitu biasa. Nah bahannya juga gampang banget, simple banget. Ini cuma bawang merah sama bawang putih dan juga cabai rawit. Karena aku suka pedas ya, jadi aku pakai cabai rawit. Kalau teman-teman nggak suka pedas boleh pakai cabai biasa atau cabai yang panjang-panjang tuh kan nggak pedas ya. Dan rasanya enak banget buat aku ya. Aku suka banget kalau rasa-rasa masakan-masakan itu sesuai aku gitu ya, maksudnya rasanya. Kalau beli kan kadang ada yang nggak cocok, apa ada yang nggak pas gitu ya. Kalau kayak gini kan bisa menyesuaikan sendiri. Nah setelah aku potong-potong semuanya, aku langsung kembalikan ke kulkas. Kalau nggak gitu aku lupaan ya say. Nah ini aku langsung tumis-tumis lagi gitu. Aku bolak-balik si ayamnya biar matang merata. Terus ini tahunya juga aku gituin juga. Terus tahunya itu lucu banget ya, dia tuh cabi-cabi gitu kalau digoreng, tapi ya habis kalau keluar dari penggorengan ya otomatis kempes ya. Nah ini aku gorengnya pakai margarin, baunya enak banget teman-teman, harus cobain ya. Ini tuh menu simple yang bikin aku makan nasi akhirnya. Karena udah lama nggak makan nasi, akhirnya aku makan nasi demi bisa makan ini ya. Kemarin-kemarin kan aku cuman gadoin aja ayam, gado apa gitu ya, nggak langsung aku kasih nasi gitu. Jadi ini adalah sarapan kesiangan aku. Aku ini masak kira-kira jam 9-an gitu ya. Nah ini aku tadi aku kasih susu UHT yang warna putih yang plain ya, bukannya full cream, itu yang plain. Kemudian ini aku kasih bumbu Royco yang telur asin itu, terus aku tambahin lagi susunya supaya lebih creamy. Nah aku masukin si ayam crispy-nya, dia itu jadi menguning gitu ya kena bumbunya, jadi kayak baunya tuh enak banget gitu loh. Karena baunya nih creamy banget. Terus aku bersihin berkali-kali ya karena cabenya itu tadi. Setelah aku rasa si ayamnya udah terbalur sempurna sama bumbunya, ini aku masukin tahu crispy-nya. Nah kalau tahu crispy-nya ini karena terakhir masukin, jadi kayak nggak begitu larut gitu ya. Akhirnya agak lama, aku matiin dulu apinya atau aku kecilin apinya supaya melarutkan si bumbunya itu ya. Jadi nggak kegosongan gitu maksud aku. Nah ini setelah selesai, aku taruh di mangkok, dan ternyata ya teman-teman, mangkok aku tuh pas banget buat satu porsi aku makan. Jadi alhamdulillah ini warisan banget mangkoknya dari yang aku, kemudian dari mama aku, dan sekarang aku pakai. Begitupun juga dengan piring-piring, aku tuh nggak pernah beli ya. Seperti yang tadi aku bilang, kalau nggak rusak atau habis gitu kayak aku nggak beli. Nasi piring sendok ini juga warisan dari mama aku, jadi dapat dari rumah aku gitu. Aku bawa pulang, kemudian ini aku makan di mangkok gitu ya, biar ala-ala gitu loh. Biar membangkitkan selera makan aku. Tapi ya begitulah ya, dengan tahu dan juga ayam. Padahal enak ya sebenarnya kalau dikasih sayur dikit, tapi kalau telur asin dengan sayur tuh kayaknya agak nggak nyambung gitu, nggak siapa gimana ya. Nah ini udah siap, tara, enak banget, teman-teman boleh coba ya. Nanti resepnya bakal aku tulis di bawah. Oke teman-teman, jadi video aku udah sampai sini aja. Terakhir kali aku nih makan di videonya.
Aku harap teman-teman suka ya sama vlog aku yang hampir 15 menit ini. Maafin kalau kelamaan. Aku harap teman-teman suka. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu di vlog aku berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.